있네. 쏟아지는 와이파이를 줄까? 그래도 그 돌멩이 때문에 부모님 얼굴도 뵙고 좋더라. 건강들 하시고. 일거리가 없으셔도. 귀엽지? 네가 내 대신 얘 과외 선생님 좀 해줘라. 영어. 대학생인 척하라는 거야? Film Parasite merupakan salah satu film yang berhasil mengharumkan nama industri perfilman Korea. Film yang tayang perdana pada pertengahan 2019 ini berhasil mendapat penghargaan di ajang Cannes Film Festival, yaitu Piala Palem Emas alias Palme d'Or. Lewat film Parasite ini, Bong Joon-ho sang sutradara berhasil memukau dunia. Film ini meraih banyak penghargaan setelah Cannes, bahkan mencetak rekor di Oscar 2020 sebagai film Asia yang meraih penghargaan Best Picture. Bong Joon-ho juga menjadi sutradara Korea pertama yang menyandang sebutan Best Director. Film Parasite sendiri mengisahkan tentang isu ketimpangan sosial ekonomi di masyarakat Korea Selatan. Penonton pertama kali dikenalkan dengan tokoh utama, yaitu keluarga miskin Kim Ki-taek yang beranggotakan 4 orang dan semuanya pengangguran. Pada suatu hari di tengah seretnya keuangan, mereka mendapat kesempatan untuk mengubah nasib mereka. Ketika si sulung Ki-woo ditawari menjadi guru les bahasa Inggris oleh teman lamanya untuk seorang anak keluarga kaya raya Park. Ia memiliki ide yang cemerlang. Ki-woo langsung menerima tawaran itu dan memasukkan soal latar belakangnya. Keluarga Park tidak merasa curiga dengan penampilan Ki-woo yang menipu. Bahkan, Ki-woo merekomendasikan keluarganya untuk bekerja di rumah mewah Park dengan tetap berpura-pura dan tidak mengenal satu sama lain. Berawal dari skema penipuan keluarga Kim terhadap keluarga Park, di balik itu semua masih ada yang akan terungkap. Bong Joon-ho menyebut sebuah kutipan tentang film karyanya, "A comedy without clowns, a tragedy without villains," saat wawancara konferensi pers pasca penayangannya di Cannes Film Festival, yang berarti komedi tanpa badut, tragedi tanpa penjahat. Dari adegan pembuka, Joon-ho membuka kontras visual yang mencolok antara kasta sosial yang setara dari para karakter. Contohnya Ki-taek dan keluarganya yang hidup berjejelan dalam apartemen bawah tanah yang kumuh. Kemudian Ki-taek, Chung-sok, Ki-woo, dan Ki-jung hidup miskin menganggur. Mereka rela bekerja menjadi apa saja meski harus melipat kardus pizza sekeluarga. Mereka pasrah layaknya akan sengsara seumur hidup. Film yang berjudul bahasa Korea Gi Seng Chong ini juga mempunyai adegan yang tak terduga tiap menitnya. Bahkan hubungan antara judul dan trailernya pun terasa absurd dan dijamin bikin geleng-geleng kepala setelah filmnya ditonton sampai habis. Joon-ho menarik topik yang lebih nyata dan genuine. Sebelumnya sang sutradara juga membuat karya yang bergenre sama, yaitu film-film sebelumnya seperti The Host yang keluar pada tahun 2006, lalu ada Snowpiercer 2013 dan Okja tahun 2017. Sementara untuk Parasite, film ini lebih mengkritik sifat kapitalisme dan hierarki kelas yang jauh dari ketidakadilan. Pasti juga bisa disebut sebagai karya social commentary, yaitu karya seni yang dibuat secara sengaja untuk membahas isu-isu sosial. Meskipun genre film ini adalah komedi. Saking inginnya menggambarkan realita sosial, Joon-ho dengan briliannya membuat narasi yang senyata-nyatanya lewat dialog, perilaku, dan juga mimik. Unsur-unsur tersebut dibumbui dengan elemen thriller dan sindiran gelap seperti satir. Film Parasite sendiri memiliki unsur politik yang sangat kental. Hal tersebut diakui oleh Bong Joon-ho di wawancara yang sama. Nilai politik yang terekspos dalam satir di film ini bisa terbilang sangat kuat. Salah satu contohnya yaitu saat adegan di mana Yeon-gyu, ibu dari keluarga Park, berkata bahwa tenda anaknya yang dibeli dari Amerika Serikat tidak akan bocor meskipun dikenai hujan badai di tengah halaman rumahnya di malam hari. Adegan tersebut menunjukkan bagaimana masyarakat Korea Selatan sangat mengidolakan Amerika Serikat. Kemudian yang kedua, ada juga makna Parasite yang sejak awal dihubungkan dengan penjajahan Eropa
ke wilayah Amerika. Da-song, putra keluarga Park yang menyukai Indian, menembakkan panah mainannya ke arah Ki-woo saat ia memasuki rumah keluarga Park. Bisa dibilang, Da-song adalah Indian atau inangnya, dan Ki-woo adalah penjajah dari Eropa atau parasit. Alur yang disajikan juga tidak mudah ditebak. Di awal, para penonton akan disuguhkan komedi dan drama, lalu sang sutradara akan membawa penonton pada perjalanan misteri yang membuat penonton tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di adegan selanjutnya. Joon-ho bisa mengombinasikan semua genre dalam waktu 132 menit tersebut. Pemilihan karakternya juga menjadi kelebihan dalam film Parasite ini. Bong Joon-ho sengaja tidak merekrut banyak aktor supaya penonton fokus tentang apa yang disampaikan di tiap-tiap karakter. In total, ada 13 pemain termasuk pendukung. Semuanya punya perilaku dan dialog yang bukan hanya penonton temui di sekitar, tetapi juga yang pernah penonton alami sehingga memberi kesan relatable. Misalnya mengedit dokumen dengan aplikasi edit foto, menyamar demi keuntungan, atau kejahatan yang direncanakan. Choi Woo-sik yang memerankan Ki-woo atau Kevin, dan Park So-dam yang memerankan Ki-jung atau Jessica, berhasil memerankan kakak beradik yang partner in crime. Tidak kalah, Song Kang-ho yang memerankan Ki-taek dan Jang Hye-jin yang memerankan Chung-sok tampil sebagai orang tua yang dialognya seperti aktivis-aktivis. Didukung juga oleh Lee Sun-kyun atau Mr. Park dan Joo Yoo-jong, istri Mr. Park, sebagai suami istri kaya raya yang polos. Kemudian ada Park So-joon yang sering terlihat di drama Korea juga ikut tampil. Lalu ada Lee Jong-eun yang memerankan Moon Kwang, dan ada Park Byung-hun yang memerankan Geun-se, tampil sebagai karakter yang berhasil memunculkan imajinasi penonton karena keduanya berhasil memberi suasana horor meski hanya melewati ekspresi wajah mereka. Di awal, banyak sekali momen komedi lewat ekspresi atau perilaku. Namun, bukan komedi biasa yang membuat tertawa, tetapi dark comedy yang juga memiliki pesan tersirat. Menuju setengah film, unsur horor akan membuat komedi itu perlahan habis. Bukan horor hantu atau sosok pembunuh yang mengintai. Justru feel horor yang diciptakan oleh Joon-ho bisa dirasakan lewat manusia dalam film Parasite ini. Joon-ho bisa memainkan imajinasi penonton soal kejadian selanjutnya, dari kemungkinan terburuk yang biasa ada di film thriller sampai hal-hal yang tak terduga. Sebagian penonton mungkin bertanya-tanya, apa hubungan judul dengan filmnya? Sutradara sengaja memberikan pengertian di akhir film lewat beberapa detik adegan. Parasite adalah parasit yang biasanya hanya mengambil keuntungan dari inang yang ditempatinya. Menonton film ini juga membuat penonton tersadar bahwa monster di dunia ini adalah manusia sendiri. Meskipun demikian, pesan Parasite bisa mencengkram dan dibuat dengan bagus. Tanpa mengesampingkan sedikit kekurangan yang ada, film Parasite memang merupakan sebuah karya yang spektakuler dan worth the time untuk ditonton. Film ini tidak hanya menjadi salah satu andalan box office Korea, tapi juga menjadi film yang mendapatkan skor 98% di Rotten Tomatoes dan 8,6 dari 10 skor di IMDb, yang berarti bahwa film Parasite ini merupakan film yang sangat berkualitas dan memiliki banyak peminat. Terakhir, film ini juga terbilang kaya untuk menjadi bahan kajian dari berbagai angle dan perspektif karena beragamnya bentuk bahasa figuratif yang dipakai oleh Bong Joon-ho.